Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang notasi dan Makna lagu daerah. Ya, seperti itu. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini tentang notasi dan juga makna lagu daerah, anak-anak perlu perhatikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah anak-anak akan mengetahui apa itu notasi angka. Ya, yang berikutnya anak-anak mengetahui mengetahui tanda notasinya. Ya. Kemudian anak-anak juga akan mengetahui makna lagu daerah. Ya, ini hanya beberapa ya Bu Hermin ya. Beberapa tidak semuanya. Yang mungkin sudah sering keluar ya Bu Hermin pada saat ujian ataupun yang lainnya. Ya. Yang pertama mengenai notasi lagu. Ya. Ya. Notasi lagu ini di sini yang kita bahas adalah mengenai notasi angka ya. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, yang sekarang ini dititik beratkan pada notasi angka. Ya. Jadi notasi angka ini merupakan penulisan karya musik pada kertas menggunakan simbol angka, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 titik dan seterusnya. Ya. Ini yang disebut dengan notasi angka. Yang biasanya disebut nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu ya. Nah, kemudian dalam notasi angka tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Hermin notasi angkanya. Nah, ini kita perlu mengetahui tanda-tanda notasi angka notasinya. Seperti itu. Jadi ada beberapa macam, diantaranya yang pertama adalah tanda titik. Tanda titiknya pun dibagi menjadi 2 ya Bu Hermin. Yang pertama ini tanda titik sebagai penunjuk mengenai tinggi rendah nada. Nah, di sini tanda titik ini terletak yang pertama itu ada di bawahnya notasi angkanya. Kemudian yang satunya itu berada di atas. Untuk yang berada di bawah ini menunjukkan oktav yang lebih rendah atau nada rendah ya kemarin kita pelajarinya. Dan untuk yang tanda titiknya di atas ini menunjukkan oktav yang lebih tinggi atau disebut nada tinggi. Ya, jadi seperti itu. Ini memang sudah pernah kita bahas. Yang berikutnya adalah jumlah panjang ketukan. Nah, ini juga sudah pernah ya Bu Hermin ya? Ya, sudah juga pernah. Yang pertama adalah fungsi dari tanda titik tadi, yang ketukan jumlah panjang ketukannya. Kalau di sini kita lihat di sini ada mi, ada fa. Nah, ini ada garis ya. Kemudian yang kita titik beratkan adalah tanda titik ya Bu Hermin ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3 titik. Berarti ini adalah jumlah panjang ketukannya dari mi sampai dengan fa itu adalah 3 ketukan. Seperti itu. Nah, kalau yang ini ada mi, titiknya 2, kemudian ada re, ada fa. Berarti panjang ketukannya sebanyak 2 ketukan. Jadi tanda titik itu mempunyai makna seperti itu ya Bu Prima ya. Ada dua macam tadi maknanya. Selain untuk tinggi rendah nada dan yang kedua adalah untuk jumlah panjang ketukan. Jadi supaya anak-anak tidak paham hanya menyanyi saja, tapi anak-anak juga tahu fungsinya itu. Pengalaman ini Bu Prima sedikit ya. Jadi anak-anak harus hafal notasi. Jadi dulu pernah itu Bu Hermin ada salah satu temannya sampai dengan sudah mungkin seperti ini belum pernah ya Bu Prima ya. Akhirnya begitu kita berkumpul pada saat pendidikan tertentu itu disuguhi partitur lagu tidak bisa membaca menyanyi menggunakan not angka. Apalagi kalau notnya sudah gundul atau balok. Jadi itu sudah lebih berbeda lagi. Kalau masih ada angkanya masih bisa dibunyikan, masih bisa digunakan recorder atau apa kita bisa menyanyikan. Tapi kalau sudah not gundul itu not balok itu hanya dalam bentuk tanda garis-garis, kemudian tanda yang ada not bendera itu dan lain sebagainya itu.
Oke, yang kedua adalah garis tegak ya. Untuk simbol garis tegaknya seperti ini. Ya. Nah, itu kalau yang berada di partitur ya. Ya. Jadi ini adalah garis tegak fungsinya yang pertama. Jadi supaya anak-anak bisa tahu, bisa mengerti. Di sini ini adalah bar untuk yang bar pertama, bar kedua dan selanjutnya. Jadi untuk membatasi dari masing-masing dari not angka ini. Jadi ini untuk membatasi, untuk mengetahui biramanya dan lain sebagainya. Biasanya untuk tanda ini sesuai dengan biramanya. Ya, batas birama. Jadi seorang Bu Hermin yang biasanya dirijen itu biasanya bisa membacanya dari situ, bisa membaca dengan melalui batas-batas dari tanda tegak seperti ini, itu atau batas birama. Seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah garis mendatar. Ya. Nah, kalau tadi garis tegak, sekarang garis mendatar seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini juga mempunyai makna atau memiliki arti, itu menunjukkan ketukannya ya Bu Prima ya. Ketukan. Jadi kalau di sini ada 2 dan ada 1 garis seperti itu menunjukkan bahwa masing-masing dari do dan re itu masing-masing memiliki setengah ketukan. Ya, ini setengah gitu nggih Bu Hermin. Ya, terus ini juga setengah, jadinya 1. Ya. Nah, ini beda lagi Bu Hermin. Ya. Nah, kalau ini anak-anak, jadi kalau anak-anak melihat di sini, ini adalah dalam bentuk 3/4 ya Bu Hermin. Iya, betul, 3/4. Dan ini tidak disebut ini 1/4, ini 1/4 dan ini setengah, bukan. Ya. Karena ini 3/4 jadinya 1 dan 2, karena ini sudah ada garisnya ini. Ini kan 3. Ini memiliki makna 1/4. Seperti itu. Jadi 1 dan 2 ini 1/4 dan yang 3 ini juga hanya 1/4 karena memang 3/4 ketukan. Biramanya. Nah, ini beda lagi. Ya. Nah, kalau yang ini garisnya kan semua ya Bu Prima ya, semua. Jadi kalau di sini maknanya masing-masing dari do, re, mi, fa itu masing-masing memiliki 1/4 ketukan. Ya, jadi anak-anak harus bisa membedakan. Oh, ternyata garis tegak tadi untuk batas birama. Untuk garis mendatar ini adalah untuk menentukan ketukannya. Seperti itu. Ya. Nah, ini tadi fungsinya sebagai pembagian jumlah ketukan. Ya. Nah, ini yang agak mohon maaf, berbeda. ini Bu Prima tidak bisa memberikan contoh. Kebetulan mencari juga belum ketemu ya. Seperti itu. Yang Jadi keempat garis miring ya, Bu Prima. Yang keempat ini adalah garis miring sebagai tanda untuk nada yang naik atau turun setengah dari nada asal. Jadi seperti itu. Mengenai notasi tadi sudah. Sekarang kita masuk ke makna lagu daerah. Sekali lagi ini diambilkan beberapa contoh. Yang pertama adalah lagu Apose. Dari mana ini anak-anak? Ya, dari Papua. Nah, dari lagu Apose ini maknanya kalau di dalam bentuk bahasa Indonesia ya Bu Prima. Jadi lagu ini merupakan lagu ucapan selamat tinggal sang cucu yang ingin merantau ke pulau seberang, yaitu Teluk Doreri, yaitu pintu masuk menuju Manokwari, meninggalkan kakek neneknya dengan rasa sedih untuk tujuan kehidupan yang lebih baik. Ini sebetulnya ada anak-anak di bukunya anak-anak ya Bu Hermin. Iya, di buku tema. Jadi anak-anak nanti bisa dibaca di tema 7. Iya, sambil belajar bernyanyi. Betul. Untuk hari ini kita tidak bernyanyi ya anak-anak. Nanti tidak nututi. Ya, yang kedua adalah lagu Ampar-Ampar Pisang. Ini dari Kalimantan Selatan yang maknanya bahwasannya lagu Ampar Pisang ini menceritakan tentang pisang yang diampar atau dikerubuti binatang kecil. Jadi kayak di apa itu Bu Hermin? Diampar itu di apa? Kayak tempat itu ya. Dijemur. Nah, dijemur. Ya, menceritakan tentang binatang yang ditakuti anak kecil pada zaman dahulu. Lah, dikitipi
dikitip bidawang, yang artinya digigit biawak. Jadi digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri pisang kue yang tadi dijemur itu tadi, seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu sama juga ada di buku ya Bu Prima? Ya, ada ya, berikutnya lagu Yamko Rambe Yamko, ini juga dari Papua. Nah, makna dari lagu ini yaitu sebuah lagu berisikan mengenai peperangan, di mana para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa, atau dengan kata lain adalah pahlawan yang rela dengan ikhlas jiwa raganya berkorban guna mempertahankan negara Indonesia dari para penjajah. Iya, jadi kalau di Papua ini lagu-lagunya itu banyak yang berhubungan dengan semangat peperangan dan lain sebagainya, itu banyak. Nanti ada di materi berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah Tanduk Maju. Nah, ini dari daerah Madura atau Jawa Timur. Nah, secara filosofis lagu ini merupakan kiasan yang bermakna bahwa perjuangan orang Madura yang mayoritas adalah nelayan. Jadi mereka terus selalu berjuang untuk menangkap ikan untuk menghidupi keluarga mereka meskipun bertaruh nyawa. Karena harus bertempur melawan gelombang laut seperti itu. Lagu ini menggambarkan betapa gembiranya keluarga nelayan setelah melihat layar putih dari kejauhan. Jadi keluarganya menunggu sambil berdeg-degan gitu akankah kembali atau tidak? Ya, karena mengarungi samudra. Betul. Pasti itu keluarga mereka yang telah pergi berhari-hari dan kini pulang membawa ikan segar. Jadi sampai seperti itu ya perjuangannya. Kehidupan. Betul. Ya, berikutnya lagu Cublak-Cublak Suweng. Kebetulan ini di bahasa Jawa kemarin juga sudah ya Bu Prima. Jadi makna lagu Cublak-Cublak Suweng ini yaitu yang dari Jawa Tengah ya lagu ini. Maknanya mencari harta janganlah menuruti hawa nafsu, tetapi semuanya kembali ke hati nurani yang bersih. Tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, dengan hati nurani akan lebih mudah menemukannya. Tidak tersesat jalan hingga lupa akan akhirat. Jadi tidak mengutamakan duniawi hingga meninggalkan akhirat. Jadi harus seimbang antara duniawi dan juga akhiratnya. Seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk anak-anak harus tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa dipelajari lagu-lagu daerahnya. Itu sama halnya dengan kita melestarikan budaya bangsa kita. Jangan lupa paling tidak ada beberapa lagu yang harus dihafal ya Bu. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, dan tekan tombol lonceng. Untuk channel Prima Eka Sari dan Hermin Siswati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.